Shalom, selamat pagi sahabat. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di Santapan Rohani Pagi dengan judul renungan Tidak Jemu-Jemu Berdoa. Kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 39 ayat yang ke-13 bagian A. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriaku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku. Sahabat, banyak sekali orang Kristen yang kehidupan rohaninya menunjukkan grafit yang semakin hari justru semakin merosot. Mereka tampak bermalas-malasan dan tidak lagi antusias mengejar perkara-perkara rohani. Seperti ibadah dilakukan dengan semaunya sendiri. Kalau sempat ya datang ke gereja, tapi kalau lagi repot, bahkan hujan, yang mending di rumah. Pelayanan pun dilakukan ala kadarnya, bergantung mood. Nah, mengapa hal ini terjadi? Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata mereka menyimpan rasa kecewa yang mendalam oleh karena doa-doanya yang belum juga beroleh jawaban. Dan banyak orang Kristen tahu bahwa berdoa itu penting, tetapi sangatlah sedikit yang mau bersungguh-sungguh dalam doa atau berdoa hanya saat perlu atau dalam keadaan terdesak saja. Doa sesungguhnya bukanlah sekedar aktivitas agamawi, tetapi doa adalah wujud ketergantungan kita kepada Tuhan secara mutlak, karena kita tak akan mampu menjalani hidup ini tanpa Tuhan yang turun tangan untuk menolong kita. Jadi, doa bukan sekadar sikap rohani biasa, tetapi merupakan hubungan dengan Tuhan. Karena ketika kita berdoa, sebenarnya kita sedang berkomunikasi atau sedang membangun persekutuan karib dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, Tuhan mendengar, dan karena Dia mendengar, maka Dia pun akan menjawab. Sahabat, seringkali kita berpikir bahwa doa adalah semata-mata tentang permintaan kita kepada Tuhan atau sarana kita untuk meminta Tuhan yang ketika itu harus dikabulkan atau dijawab. Awal-awalnya kita berdoa dengan tekun karena menginginkan sesuatu dari Tuhan. Namun begitu belum ada jawaban, maka kita pun langsung berubah sikap, tidak lagi berdoa secara intensif hingga akhirnya kita benar-benar berhenti berdoa. Perhatikan, doa sebenarnya bukan hanya sekedar kita berbicara atau menyampaikan keinginan kepada Tuhan, tetapi juga mendengarkan apa yang Tuhan mau dan inginkan dari kehidupan kita. Tuhan Yesus mengingatkan di dalam Lukas 18 ayat 1, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu artinya berdoa terus-menerus, tanpa putus, tidak menjadi kendur, dan tidak kehilangan semangat dalam hati kita. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan bukanlah waktu kita, maka kita akan berdoa dengan tidak jemu-jemu apapun keadaannya, sampai kita melihat Tuhan bekerja dan menyatakan kuasa-Nya. Kita berdoa kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu sebagai tanda bahwa kita sangat bergantung kepada-Nya dan menjadikan Dia sebagai satu-satunya penolong. Doa bukan sekedar meminta apa yang kita mau kepada Tuhan, tapi lebih dari itu, yaitu bagaimana kita mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau, sehingga dalam doa-doa tersebut kita tidak memaksa Tuhan supaya mengikuti kemauan kita, tetapi yang kita lakukan adalah belajar mengikuti kehendak Tuhan. Sahabat, ada seorang Cornelius telah sampai naik ke hadirat Tuhan, artinya doanya diperhatikan dan didengar oleh Tuhan. Nah, ada unsur-unsur doa yang harus dipahami supaya kita perhatikan dan didengar Tuhan. Di antaranya yang pertama, kesungguhan dalam berdoa. Seringkali kita berdoa asal-asalan atau ala kadarnya. Berdoa sungguh-sungguh berarti kita fokus, ada kesatuan antara hati, pikiran, jiwa, dan roh, disertai rasa penghormatan yang tinggi kepada Tuhan.
Kita baca dalam Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kemudian yang kedua, sahabat, sikap hati kita harus benar. Ini berbicara tentang motivasi atau tujuan kita saat berdoa. Seringkali kita menggerutu kepada Tuhan karena doa kita tak dijawab. Bisa jadi karena motivasi kita yang salah. Ini pun ditegaskan dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga. Kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, sahabat, melalui firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan sebenarnya ingin mengingatkan kita semua bahwa betapa pentingnya untuk kita berdoa, untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Oleh sebab itu, sahabat, jangan pernah jemu untuk berdoa. Sebab doalah yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Bahkan melalui doa-doa pun kita bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Puji Tuhan, sahabat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, jikalau kami telah diingatkan kembali bagaimana pentingnya untuk berdoa kepadamu, bagaimana untuk kami tidak jemu-jemu berdoa sampai Engkau menyatakan kuasa-Mu. Tolong kami Tuhan Yesus, mampukan kami untuk kami tekun berdoa kepadamu. Dan kalau mungkin saat ini Tuhan ada di antara kami yang mulai kendur jam-jam doanya, yang mulai sibuk dengan urusan duniawi, lalu melupakan waktu-waktu bersekutu denganmu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami mengambil keputusan bahwa di setiap waktu kami sediakan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi sahabat, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.